Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ismail Al-Hadrami adalah imam besar dan arif yang sangat kesohor asal Yaman, dan termasuk Datuk Syekh Ismail Az-Zain Al-Yamani. Beliau merupakan imam para faqih dan sufi pada masanya, dan memiliki gelar Qut ad-Din, porosnya agama, Qutwa al-Firqatain, panutan dua kelompok, lahir dan batin, wa umdah ahl at-tarikain, dan pemuka para pemeluk dua tarekat, Imam Ibnu Hajar al-Haytami, Al-Fatawa al-Hadisiyah, penerbit Dar al-Ma'rifah Beirut. Syekh Ismail Al-Hadrami memiliki beberapa karomah yang sangat luar biasa dan menakjubkan, seperti menahan matahari agar tidak terbenam. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menyebutkan bahwa kisah tentang Syekh Ismail Al-Hadrami yang bisa menahan matahari ini sangat masyhur di kalangan masyarakat. Makanya tidak heran jika para ulama banyak mengabadikan kisah Syekh Ismail Al-Hadrami ini, seperti Imam At-Tajuddin As-Subhi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam hal ini Imam At-Tajuddin As-Subhi menyebutkan bahwa Syekh Ismail Al-Hadrami sedang bepergian bersama kadimnya. Pada waktu itu matahari akan segera terbenam, sementara beliau masih jauh dari tempat tujuan. Oleh karena itu, beliau menyuruh kadimnya, katakan kepada matahari agar berhenti dulu hingga kita sampai ke tempat tujuan. Akhirnya si kadim berkata kepada matahari, Syekh Ismail Al-Hadrami berkata kepadamu agar kamu berhenti dulu. Matahari pun berhenti sampai mereka tiba di tempat tujuan. Setelah sampai di tempat tujuan, Syekh Ismail Al-Hadrami berkata kepada kadimnya, mengapa kamu tidak melepaskan tawanan itu? Si kadim lalu memerintahkan matahari terbenam. Matahari pun langsung terbenam, dan seketika itu bumi langsung gelap malam. Menurut riwayat lain, Syekh Ismail Al-Hadrami waktu itu bepergian menuju kota Zabid, dan matahari akan segera terbenam, sehingga beliau khawatir pintu-pintu kota akan ditutup ketika sudah malam. Oleh karena itu beliau mengisyaratkan kepada matahari agar berhenti dulu hingga beliau sampai di kota Zabid. Menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang muslim tidak boleh meremehkan dan menganggap mustahil karomah Syekh Ismail Al-Hadrami yang bisa menahan matahari tersebut, sebab hal itu merupakan kekuasaan Allah, kudratillah, yang dianugerahkan kepada hambanya yang dihendaki. Dahulu Allah menampakkan kekuasaannya salah satunya melalui mukjizat para nabi, sehingga mereka mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, seperti membelah lautan, menghidupkan orang mati, melakukan Isra Mi'raj dalam semalam, dan lainnya. Dengan demikian tidak heran jika sekarang Allah menampakkan kekuasaannya melalui karomah para wali. Karomah ini diberikan untuk menunjukkan keabsahan keislaman sang wali. Adapun pelaku sejati dari semua karomah wali adalah Allah semata. Dalam tradisi sufisme terhadap istilah syad, yaitu ucapan ekstatis seorang sufi yang diilhami secara ilahi ketika sedang fana, yang kalau dipahami secara harfiah bisa bersifat keterlaluan, membingungkan, dan bahkan bisa dianggap menghina Tuhan. Namun para sufi yang memiliki pengalaman spiritual yang sama bisa memahami dengan baik maksud syad seorang sufi tertentu.
Para ulama fikih kebanyakan cenderung menganggap semua syad adalah bid'ah karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Oleh karena itu banyak para sufi yang difatwa sesat dan murtad karena syad tertentu, sehingga mereka mengalami nasib mengenaskan. Salah satunya adalah Al-Hallaj yang dipenjara dan kemudian digantung di Baghdad pada tahun 922 Masehi. Karena berkata, "Anna al-haq, akulah kebenaran sejati." Namun Imam Ibnu Hajar al-Haytami menyebutkan bahwa syad terkadang memberikan manfaat bagi manusia, baik dipahami dari ilham, kasyaf, pernyataan, maupun lainnya. Dalam hal ini Syekh Ismail al-Hadrami pernah berkata, "Barang siapa mencium kakiku, maka dia akan masuk surga." Oleh karena itu, orang-orang mengunjungi Syekh Ismail al-Hadrami dan mencium kakinya, meskipun sebagian dari mereka memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Syekh Ismail al-Hadrami. Al-Faqih Abi al-Khair kemudian bertanya kepada Syekh Ismail al-Hadrami mengenai hal tersebut. Syekh Ismail al-Hadrami menjawab bahwa ada laki-laki saleh yang merupakan keturunan orang saleh, dan dari lingkungan orang-orang saleh dan wali datang ke kampung Ad-Dahi, Yaman, menemuinya. Ketika sholat Jumat tiba, maka lelaki saleh tersebut naik ke mimbar seraya berkata, "Wahai manusia, saya semalam bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya mendengar beliau berkata, barang siapa mencium kaki Al-Faqih Ismail al-Hadrami, maka dia akan masuk surga." Dalam kesempatan lain, Al-Faqih Ahmad bin Sulaiman al-Hakami, mufti kota Zabid, merasa berat hati dan tidak percaya ketika mendengar cerita orang-orang yang mencium kaki Syekh Ismail al-Hadrami tersebut. Oleh karena itu beliau berniat mengunjungi Syekh Ismail al-Hadrami dalam rangka silaturahmi. Ketika beliau sampai ke kediaman Syekh Ismail al-Hadrami, maka Syekh Ismail al-Hadrami berkata, "Selamat datang, engkau datang ke sini untuk mencium kakiku." Syekh Ismail al-Hadrami kemudian menjulurkan kedua kakinya, dan Al-Faqih Ahmad bin Sulaiman al-Hakami langsung mencium kedua kaki Syekh Ismail al-Hadrami tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.